Lu dari lahir kan Muslim kan? Dari lahir, tapi karena gua lama tinggal sama nenek, beliau Buddhis, dikasih makan babi juga, di rumah ada pai-pai juga kan, doyan brother. Doyan, samcan itu juicy-nya luar biasa itu. Kapan terakhir lu makan banget? Lahir ya di Thailand sih. Oh di Thailand masih makan loh? Kan iya. Itu berarti berapa tahun yang lalu tuh? 2017 Maret gua balik. 15 Maret 2017. Sekitar 6 tahun yang lalu ya berarti ya. Itu masih makan ya berarti ya. Tapi masih sudah belajar Islam juga. Sudah mulai. Karena sebetulnya awal gue nyari agama lebih dalam itu waktu ya bokap bangkrut lah. Itu sekitar SMA-an. Bangkrut, jatuh, gulung tikar, ya beliau sakit juga, ada hutang ke beberapa pihak yang harus dibayar yang nominalnya nggak biasa. Jadi ya kata teman, kita juga nggak bisa bantu lah bro, lu cari Tuhan aja lah bro. Ya orang kan sebetulnya celetukan sih kayaknya itu mah. Cuman ya udahlah itu belum juga coba tuh. Seperti apa sih? Ya gue pernah ke tempatnya amah gue, Popo. Ya kalau di wihara seperti apa? Teman banyak yang Buddhis juga. Di beberapa, kalau sekolah pun TK sampai SMA sekolah Katolik. Oh, jadi lu sekolah Katolik, TK sampai SMA. Hidup di lingkungan Buddhis, meskipun Muslim. Iya. Tapi lu lagi kecil belajar sholat gitu, enggak? Diajarin sih, tapi enggak sholat. Tapi biar nggak dimarahin kan. Nggak dimarahin. Gitu Oke, jadi lu benar-benar belajar itu waktu kapan? Pas pulang, 2017? 2017 pulang. Baru belajar? Iya, ngedalemin Islam baru pas dari itu. Wow, luar biasa ya. Dan sekarang lu bisa dakwah ya? Karena syarat dakwah itu nggak harus hafal Quran 30 juz, nggak harus itu semua kok. Sesederhana gini. Pakai cerita nggak apa-apa ya? Iya. Dulu ada tokoh hebat di dalam Islam lah, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ibarat zaman sekarang presiden, dia mau angkat gubernur. Gubernurnya diundang ke rumah, ngelihat Umar, sang pemimpin tertinggi di saat itu, main sama cucunya. Sewibawa-wibawanya orang main sama anak kecil tuh, ciluk, kekok gitu kan. Maka terlihat wajah si calon gubernur tuh ilfil, dalam artian, masa gini sih pemimpin yang harusnya berwibawa ditakuti, menurut beliau gitu. Maka dipanggil sama Umar, kenapa wajah kamu begitu? Emang kamu di rumah gak punya anak cucu? Ya punya sih. Terus kamu gak pernah kayak gitu ke anak cucu kamu? Gak pernah, maka pulang kamu tidak jadi kuangkat jadi gubernur. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri aja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW, menyayangi manusia seluruhnya. Jadi basic dari berdakwah, lu memimpin, lu ngurus anak, sesederhana lu punya kasih sayang kepada mereka. Sesederhana itu. Kalau misalkan, kalau lu pernah ngelihat nggak mungkin orang nyeramahin orang, tapi sambil marah-marah meskipun dia pakai entah ayat Al-Quran, meskipun ayat Bible apapun. Kayak contoh ya, kesenggol di lampu merah sambil digebrak. Sabar dong, innallaha ma'as-sabirin. Ayat Quran tuh. Bahwa Allah bersama orang yang sabar. Tapi kira-kira kalau kita dikatain kayak gitu malah beneran sabar, malah ikut marah. Iya. Di Al-Quran tuh nggak boleh gini, lu ahli neraka, lu bakal ke neraka lu. Di Al-Quran begini tahu. Gak akan masuk bro dakwah kayak gitu. Ayatnya benar semua loh itu. Jadi dakwah itu sebetulnya sesederhana lu punya kasih sayang, walaupun tentu perlu ilmu ya, biar nggak asal nyebut, biar nggak asal bunyi. Tapi kalau misalkan yang paling utama yang gue tahu, lu punya kasih sayang kepada sesama lu punya hak untuk sampaikan kebaikan sesedikit apapun. Sesederhana itu. Ya karena berdakwah ya. Dakwah itu ya kita semua orang yang punya sesuatu bisa memberikan dakwah ya. Dalam cara apapun ya seperti itu sebenarnya ya. Sebetulnya menyeru secara bahasa menyeru kepada kebaikan aja. Namanya menyeru kan, belok kiri, apakah semua harus belok kiri? Enggak kan. Menyeru aja. Tapi luar biasa banget ya transformasi lu ya. Nggak ada manusia yang hebat kalah ditolong. Gue berapa kali diajakin sebenarnya. Tapi gue ngerasa malu sih. Banyak lah ustadz yang duduk di sini kan. Temen-temen gue juga banyak kan. Cuma gue ngerasa kayak ilmu gue kan masih sedikit. Pengen belajar lebih banyak kayak gitu punya. Kalau gue sih ya, gue itu pengennya tuh mengetahui semua, belajar dulu baru kayak gitu. Ada sisi perfeksionisnya juga ya. Gue pengen paham dulu, sehingga apalagi dalam takutnya bidang. Gue malu-maluin bro.
Apalagi dalam bidang lu nggak bisa asal kan. Tapi gue cuma sekedar tahu perspektif yang berbeda banget ke gue jadinya. Sederhana itu sih kok. Maksudnya berawal dari nyari ketenangan dan kebahagiaan gitu, itu selesai. Jadi bener-bener plong dah.